Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai transport cell melalui membran. Baik, transport cell oleh protein membran ada dua jenisnya. Yang pertama bisa bersifat pasif, kemudian ada yang bersifat aktif. Yang bersifat pasif itu ada dua jenis, yaitu difusi, simple diffusion atau difusi sederhana, dan juga difusi terfasilitasi. Sementara untuk transport aktif ini nanti melibatkan energi, yaitu ATP. Nah, untuk transport sel yang sifatnya pasif, dia bisa terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi molekul di dalam maupun di luar sel. Kalau secara alamiah ya, adanya pergerakan molekul itu karena adanya perbedaan konsentrasi atau konsentrasi gradien konsentrasi. Dari hipertonis ke hipotonis, larutan yang dia pekat ke larutan yang lebih encer, atau bagian yang lebih pekat ke bagian yang lebih encer. Bagian yang lebih pekat itu berarti kita katakan di dalamnya mengandung molekul terlarut yang lebih banyak. Kita katakan konsentrasi itu karena adanya molekul terlarut lebih banyak gitu ya, hipertonis. Nah, transport sel melalui protein membran ini secara pasif, maka dia melalui protein kanal karena adanya pori-pori tadi ya. Sementara kalau yang aktif itu karena adanya aktivitas memompa molekul-molekul yang memiliki perbedaan sifat elektrokimia. Sifat elektrokimia nanti ada salah satu pompa natrium dan juga kalium karena adanya perbedaan gradien elektrokimia. Gradien elektrokimia tentu saja berbeda dengan gradien konsentrasi ya. Kalau gradien elektrokimia ini terkait dengan ion-ion atau elektronegativitas ataupun kita biasa sebut sebagai tegangan atau juga potensial listrik. Dan ini dilakukan oleh protein karier atau protein pembawa menggunakan energi. Jadi ATP ini nanti akan mengaktifasi protein karier. Oke, yang pertama adalah difusi. Difusi seperti yang saya katakan tadi sebenarnya bisa terjadi secara alami ya. Beberapa jenis molekul bisa melintasi membran sel secara langsung karena adanya perbedaan konsentrasi dan karena mereka memiliki ukuran yang bisa melalui membran sel secara mudah. Nah, molekul yang sifatnya hidrofobik atau dia takut dengan air, contohnya ada oksigen dan juga karbon dioksida, dapat melintasi membran sel secara langsung melalui lapisan hidrofobik double atau lipid bilayer tadi melalui ekor fosfolipid ya, melalui sini. Jadi oksigen langsung melalui lapisan bilayernya. Kemudian molekul hidrofil yang ukurannya kecil dan tidak bermuatan listrik, contohnya adalah air, bisa melewati membran sel melalui pori-pori atau kanal yang ada di protein kanal ini. Nah, water soluble molecule dia melalui protein kanal untuk bisa masuk ke dalam sel. Oke. Difusi merupakan perpindahan molekul yang terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Nah, difusi ini sebenarnya mengikuti hukum termodinamika di mana molekul itu sendiri memiliki energi spesifik. Jadi molekul itu secara random dia akan bergerak dan menghasilkan kalor ya. Gerakan random atau acak dari molekul ini mengakibatkan adanya hukum termodinamika yang menyatakan bahwa sistem secara alami akan bergerak dari konsentrasi lebih tinggi ke lebih rendah. Ya, ini adalah contoh dari gambar difusi sederhana, simple diffusion, yang terjadi di dalam sel melalui membran sel. Ya, kita bisa ketahui bahwa di sebelah kiri ini awalnya konsentrasi zat di luar sel itu tinggi sekali, maka lama-kelamaan karena waktu dia akan masuk melalui lapisan lipid bilayer masuk ke dalam sel
ya, masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian contohnya adalah perpindahan molekul gas oksigen. Lingkungan ekstraseluler yang kaya dengan oksigen menyebabkan oksigen bergerak masuk ke dalam sel dari hipertonis ke hipotonis. Hal ini terjadi karena oksigen di dalam sel digunakan nantinya dalam respirasi sel. Ya. Difusi akan bekerja optimal dalam jarak yang dekat karena waktu yang dibutuhkan oleh molekul berdifusi sebanding dengan kuadrat dari jarak yang ditempuh. Oleh karena itu, difusi memerlukan struktur yang sangat kecil. Oleh karena itu, sel itu memiliki ukuran yang sangat kecil dan rapat. Kemarin saya sempat tanyakan kenapa sel itu kecil-kecil ukurannya dan juga banyak, bukan besar tapi sedikit gitu ya. Karena dengan ukuran yang kecil-kecil tadi itu akan memperbesar luas area, sementara volumenya akan tetap ya. Kemudian amfibi juga melakukan difusi melalui kulit untuk proses pernafasan. Nah, di sini kita akan mempelajari bahwa lapisan lipid bilayer itu memiliki permeabilitas yang berbeda terhadap berbagai macam molekul. Contohnya adalah molekul hidrofob yang ukurannya sangat kecil, ada oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Dia bisa secara mudah berdifusi melewati lipid bilayer, lapisan ini ya. Sementara untuk molekul yang polar dan dia tidak memiliki muatan listrik, contohnya ada air, urea, gliserol, dia bisa berdifusi tapi lambat ya. Membrane largely permeable. Beberapa molekul air bisa masuk melalui osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan molekul air gitu ya, atau difusi dari air. Tapi juga ada yang tidak bisa. Kemudian untuk molekul polar yang tidak bermuatan lagi tapi ukurannya lebih besar, dia bisa berdifusi tapi sangat lambat ya. Dan ini hanya bisa difasilitasi melalui difusi yang terjadi secara pasif. Difusi terfasilitasi melalui protein kanal. Kemudian ion-ion, ada natrium, kemudian kalium, klorin, dan juga kalsium, dia tidak bisa berdifusi ya. Membran completely impermeable, dan ini hanya bisa terjadi, bisa masuk ke dalam sel melalui difusi terfasilitasi atau transport aktif. Jadi butuh energi untuk memasukkan ion-ion ini nanti karena adanya gradien elektrokimia. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang difusi, maka tidak akan berhubungan juga dengan osmosis ya. Osmosis ini merupakan difusinya air. Jadi perpindahan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi ke yang rendah, atau konsentrasi pelarut yang tinggi ke konsentrasi pelarut yang rendah gitu ya. Dari larutan yang hipotonis ke hipertonis. Nah, tapi ini melalui membran semi-permeable. Oke. Hingga dicapai satu kesetimbangan atau keseimbangan, titik equilibrium. Nah, osmosis ini nanti akan berfungsi untuk menjaga kadar air di dalam sel. Contohnya pada sel yang tidak memiliki dinding sel, yaitu sel hewan. Nah, di sini ada contoh gambar dari sel darah merah ya. Yang kiri ini adalah pada larutan hipotonis ya. Kemudian yang tengah ini adalah isotonis dan yang kanan ini adalah hipertonis. Tingkah laku sel dalam larutan dipengaruhi oleh konsentrasi larutan dan permeabilitas membran. Keduanya mempengaruhi tonisitas sel atau kemampuan larutan yang dapat menyebabkan
sel menyerap atau membuang air. Oke. Kita perhatikan bagaimana osmosis untuk mencapai keseimbangan air pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ada perbedaan di sini karena dinding sel itu fungsinya nanti adalah untuk menjaga keseimbangan air dalam sel. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah sel hewan ya, atau sel darah merah, sementara yang kanan ini adalah sel tumbuhan. Pada keadaan hipertonis ya, sel hewan akan mengkerut atau krenasi karena air dari dalam sel akan keluar. Karena dia tidak memiliki dinding sel, maka secara mudah air akan keluar melalui proses osmosis. Kemudian pada larutan yang bersifat isotonis ya, sel hewan tidak akan terjadi apa-apa atau ini normal. Ada air yang masuk tapi juga ada yang keluar dengan jumlah yang sama. Kemudian untuk larutan yang sifatnya hipotonis atau encer, sel hewan akan menggembung dan akhirnya akan pecah. Karena apa? Karena air dari lingkungan berpindah ke dalam sel. Kalau hipertonis tadi, air dari dalam sel keluar, tapi kalau yang hipotonis ini air dari luar masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan selnya pecah. Sementara untuk sel yang tumbuhan ya, dia memiliki dinding sel dan dinding sel ini akan mengembang sangat besar sebelum akhirnya bisa membuang kelebihan air yang ada di dalam sel. Sehingga nanti sel tumbuhan ini akan berbeda untuk mencapai keseimbangan air dibandingkan dari sel hewan ya. Pada sel tumbuhan yang dia dimasukkan ke larutan yang sifatnya hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis atau cairan selnya akan keluar sehingga sel akan pecah. Ya. Air yang ada di dalam sel keluar ke lingkungan. Sementara kalau di larutan yang sifatnya isotonis, sel tumbuhan akan lembek. Kemudian kalau untuk yang hipotonis, dia akan menggembung, tapi inilah yang disebut dengan titik keseimbangan air ya. Karena adanya dinding sel sehingga dia menggembung, nanti airnya akan lama keluarnya lagi. Yang kedua, transportasi yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Perpindahan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke rendah melalui protein. Molekul polar maupun yang tidak bermuatan yang tidak bisa masuk ke sel secara difusi, misalnya air dan urea, akan masuk ke dalam air melalui proses difusi terfasilitasi melalui protein kanal. Nah, ya tadi difusi hanya terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Baik itu difusi sederhana maupun difusi terfasilitasi, itu prinsipnya sama ya. Jadi kalau yang difusi secara sederhana tadi melalui lipid bilayer yang bagian sini ya. Sementara kalau difusi terfasilitasi karena adanya pori-pori atau celah di protein kanal. Setiap protein transmembran itu memiliki spesialisasi dalam mengangkut molekul sesuai dengan ukuran dan juga bentuknya. Protein kanal menyediakan jalur atau pori-pori ya, atau jalan yang mudah untuk dilalui oleh molekul air ataupun ion kecil secara cepat dari satu sisi ke sisi yang lain karena adanya perbedaan gradien konsentrasi. Molekul air cukup kecil untuk melalui fosfolipid bilayer sebenarnya, dan kecepatan perpindahan akan lambat karena polaritasnya. Tapi karena adanya polaritas yang cukup tinggi dari kepala si lipid bilayer, maka molekul air akan masuk melalui protein kanal. Nah, protein kanal yang bisa dilewati oleh air ini disebut dengan aquaporin, sementara yang dilalui oleh ion-ion disebut dengan kanal ion. Stimulus bisa terjadi secara elektrik maupun kimiawi.
Secara kimiawi, misalnya pada sel saraf yang membutuhkan molekul neurotransmitter untuk dapat membuka kanal protein yang dapat dilalui oleh ion natrium untuk masuk ke dalam sel. Stimulus yang digunakan bisa berbentuk elektrik atau karena adanya perbedaan potensial listrik, maaf ada gangguan, dan juga karena adanya perbedaan konsentrasi. Yang selanjutnya adalah transport aktif. Kalau difusi dan juga difusi terfasilitasi tadi tidak membutuhkan bantuan dari energi atau ATP, maka transport aktif ini membutuhkan energi untuk bisa mengaktifasi si protein karier. Membutuhkan energi untuk dapat memompa atau memindahkan larutan atau molekul di dalam larutan dengan jalan melawan gradien. Gradien apa? Gradien konsentrasi. Dari hipotonis atau konsentrasi dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau hipertonis. Protein transport yang melakukan fungsi N adalah protein karier. Transport aktif berfungsi untuk menjaga konsentrasi internal yang berisi molekul berukuran kecil dari lingkungannya. Misalnya, dibanding dengan lingkungan eksternal, sel hewan memiliki konsentrasi ion kalium yang lebih besar. Maka, membran plasma akan membantu ion natrium keluar dari sel, sementara ion kalium masuk ke dalam sel. Ada pompa natrium kalium. ATP digunakan untuk menyuplai energi dalam transport aktif. ATP ini diperoleh dari metabolisme sel. ATP dapat mentransfer grup fosfat secara langsung ke protein transport untuk dapat mengaktifkan transport aktif. Jadi, dia bisa mengaktifasi dengan cara mentransfer fosfat yang ada di ATP. ATP itu kan adenosin trifosfat. Maka fosfatnya ditransfer ke protein karier untuk mengaktifasi jalannya transport. Baik, transport aktif ini bisa menjaga potensial sel dengan jalan pompa ion. Seluruh sel memiliki potensial listrik di sepanjang membran plasma. Ukurannya sekitar minus 50 sampai dengan 200 mV. Tanda minus ini menyatakan bahwa di dalam sel itu lebih negatif dibandingkan luar sel. Karena adanya perbedaan potensial listrik nanti, maka memungkinkan adanya pompa ion. Potensial membran bertindak seperti baterai, ya, sebagai sumber dari lalu lintas seluruh senyawa bermuatan listrik yang melewati membran, baik itu natrium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Karena dalam sel itu lebih negatif dibandingkan lingkungan ekstraseluler, maka memungkinkan adanya transport pasif dari kation. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif, memasuki sel, dan anion keluar dari sel. Ya. Ion tidak dapat melakukan difusi karena perbedaan konsentrasi, melainkan karena adanya perbedaan elektrokimia atau gradien elektrokimia. Ya, jadi kita harus membedakan perbedaan konsentrasi dan juga perbedaan elektrokimia. Kalau perbedaan konsentrasi itu jumlah molekulnya lebih banyak, maka konsentrasinya tinggi. Tapi kalau elektrokimia ini karena adanya muatan listrik. ATP digunakan untuk menyuplai energi dalam transport aktif. ATP dapat mentransfer grup fosfat secara langsung ke protein untuk dapat mengaktifkan transport aktif. Nah, ini adalah contoh dari pompa ion, yaitu natrium dan kalium. Konsentrasi natrium dalam sel saraf yang beristirahat lebih besar dibandingkan lingkungan eksternal. Maka ketika sel itu distimulasi, gerbang kanal akan terbuka yang memfasilitasi natrium untuk berdifusi. Nah, di sini kalau ada stimulasi. Kemudian ion natrium akan menurunkan gradien elektrokimia karena adanya perbedaan konsentrasi natrium. Nah, natrium ini kan memiliki muatan listrik, ya. Dia berupa ion. Dia memiliki
muatan listrik. Maka karena adanya muatan listrik akan menghasilkan gradien elektrokimia dan daya tarik kation terhadap sisi negatif dari membran sel. Oke. Nah, protein membran yang secara aktif melakukan transport ion berkontribusi pada potensial membran. Contohnya adalah pompa natrium kalium. Masing-masing pompa menyebabkan adanya net transfer atau transfer keseimbangan, yaitu satu muatan positif dari sitoplasma ke cairan ekstraseluler. Pada posisi kesetimbangannya itu di sitoplasma itu nanti akan mengeluarkan 3 ion natrium yang bermuatan positif, sementara yang masuk itu 2 ion kalium. Jadi dia kehilangan 1 muatan positif gitu ya.